Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada dosen pengampu Ibu Silviana Februari SEMEK. Dan kami dari kelompok 6, saya sendiri Muhammad Zainul Latiful Asror dan teman saya Wafik Nur Azizah yang akan mempresentasikan tentang analisis fundamental, analisis ekonomi dan industri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan dijelaskan oleh Mbak Wafik untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis fundamental. Jadi, analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Jadi, metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor-faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Jadi indikator yang digunakan dalam analisis fundamental sendiri adalah return to equity atau ROE, price to earning ratio atau PE, dan lainnya. Jadi selain faktor ekonomi sendiri, poin penting lainnya dalam analisis fundamental adalah memeriksa manajemen efektivitas perusahaan dan persaingan di industri. Hal ini dinilai sebagai indikator signifikan yang juga mempengaruhi nilai-nilai keamanan sebuah saham perusahaan sendiri. Jadi kita masuk di apa saja tujuan utama analisis fundamental itu. Jadi tujuan utama analisis fundamental adalah memperoleh pertimbangan harga untuk dibandingkan dengan harga sekuritas. Dengan demikian, investor dapat menilai apakah sekuritas tersebut itu overvalue atau undervalue. Perbedaan analisis fundamental dan teknikal. Jadi sebenarnya analisis fundamental dan teknikal adalah dua teknik yang paling umum digunakan oleh para investor dan penting untuk dipahami termasuk pemula. Lalu, apa perbedaan analisis fundamental dan teknikal? Jadi analisis fundamental adalah metode yang pada intinya ini mengacu pada data laporan keuangan sebuah perusahaan. Jadi melalui hal ini, investor tentu akan mempertimbangkan banyak pengukuran bahkan sampai faktor makro dan mikroekonomi sendiri. Lalu investor ini juga dapat mengecek grafik pergerakan saham suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli atau menjualnya. Biasanya teknik analisa ini lebih sering digunakan oleh trader yang memiliki tujuan investasi jangka pendek. Jadi pada intinya, perbedaan analisis fundamental dan teknikal sendiri ini terletak pada indikator dan acuan data yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental adalah nilai ekonomi dan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan analisis teknikal sendiri ini menggunakan data historis seperti harga dan volume sebagai pertimbangan. Seperti itu. Saya akan melanjutkan bagaimana cara menganalisis fundamental saham. Cara analisis fundamental saham yang paling sering digunakan yaitu menggunakan pendekatan top-down approach. Analisis fundamental saham adalah cara yang mempertimbangkan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan juga melibatkan kondisi fundamental dan sektor industri dari perusahaan tersebut. Yang pertama ada kondisi makro suatu perusahaan, dan di sini kondisi ini berkaitan erat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya itu kebijakan terkait suku bunga. Jika kondisi suku bunga naik, maka kebanyakan investor lebih memilih menyimpan uangnya di bank daripada saham. Tapi kebalikan, jika hal ini tentu akan mempengaruhi laju roda bisnis perusahaan. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, investor cenderung memilih saham sebagai cara untuk memilih keuntungan bisnisnya. Untuk yang kedua yaitu ada kondisi sektor dan industri. Yang ketiga ada fundamental perusahaan. Yang
Kondisi ini terkait pada kondisi internal atau manajemen sebuah perusahaan. Manajemen kerja dan keuangan yang stabil akan memberikan dampak positif pada pergerakan saham perusahaan. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap pekerjaan dikelola oleh orang yang kompeten pada bidangnya menjadi krusial. Untuk selanjutnya yaitu tips memilih saham melalui analisis fundamental. Beberapa tips yang bisa dilakukan saat menggunakan teknik analisis fundamental yaitu yang pertama, memastikan bahwa kinerja perusahaan terus mengalami peningkatan dengan memeriksa perolehan laba dan peningkatan harga sahamnya. Jadi kita juga harus tahu dan memahami suatu kinerja perusahaan, bahwasanya memang perusahaan tersebut memperoleh laba dan peningkatan harga sahamnya setiap tahunnya, atau kita harus bisa memantau. Untuk yang selanjutnya yaitu saham perusahaan tersebut memiliki kapitalisasi pasar dengan nilai lebih dari 500 miliar. Untuk yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki model bisnis yang jelas dan terstruktur. Jadi perusahaan juga memang harus jelas dan terstruktur. Yang selanjutnya memeriksa rata-rata price earning ratio atau PER tidak jauh berbeda. Yang terakhir yaitu memeriksa bahwa perusahaan tidak memiliki hutang yang melebihi standar maksimal rasio atau DER, debt equity ratio. Yang selanjutnya yaitu analisis ekonomi. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur-unsur makroekonomi yang bisa dianalisis melalui analisis ekonomi ini adalah faktor tingkat suku bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi. Alasan mengapa kebijakan moneter dapat mempengaruhi pengembalian saham yang diterima dikarenakan oleh besar kecilnya tingkat jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar semakin tinggi, maka terdapat kecenderungan meningkatnya kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perusahaan mendapatkan persediaan uang yang lebih tinggi dari biasanya. Ketika persediaan uang tinggi, maka kegiatan operasional yang bersifat mengutamakan perolehan keuntungan juga akan meningkatkan dan otomatis akan membuat laba perusahaan meningkat pula. Hal ini pada gilirannya nanti akan meningkatkan pengembalian saham dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu apa itu analisis industri? Analisis industri adalah alat evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk memahami dan menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Analisis industri sangat membantu untuk memahami posisi pasar industri. Yang terpenting, analisis industri membantu Anda mengenali ancaman dan peluang yang akan datang dan bagaimana Anda dapat menanganinya dengan poin kuat Anda. Satu-satunya cara untuk bertahan dalam lingkungan bisnis saat ini adalah membedakan dari Anda dari para pesaing dalam industri. Alasannya, analisis industri memungkinkan Anda untuk memiliki wawasan tentang lingkungan bisnis yang kompetitif. Kelemahan pesaing Anda akan menjadi pakaian kuat Anda. Anda dapat mengintegrasikan informasi tersebut untuk membuat rencana pemasaran untuk mengembangkan bisnis Anda. Hasil analisis industri memberi Anda wawasan tentang pertumbuhan bisnis Anda di masa depan. Jika laporan memberitahu Anda ancaman yang akan datang, maka Anda dapat mengambil tindakan pencegahan untuk menghindarinya. Analisis menegaskan dan memastikan kredibilitas bisnis Anda, dan itu akan membantu Anda menarik investor. Itu berarti Anda sudah familiar dengan pesaing dan tahu apa yang diinginkan pelanggan Anda. Baik, terima kasih. Sekiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai analisis fundamental atau analisis ekonomi dan industri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.